Halo Founders, welcome back to Founder Plus YouTube channel. Balik lagi bersama Nadia. Founders, idealnya nih ya, kalau kita bikin startup, kita mesti fokus nggak sih ngerjainnya? Mesti mendedikasikan waktu kita, energi kita, pikiran kita, hati kita kepada startup yang sedang kita bangun agar bisnisnya itu bisa berjalan secara optimal. Tapi memang tidak semua startup founder itu punya kondisi yang ideal seperti itu. Ada yang harus bekerja sampingan gitu ya, proyekan-proyekan gitu ya, biar tetap bisa bangun startup, tapi juga tetap bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari. Karena kan kalau misalnya kita baru bangun nih startup di awal-awal gitu ya, di masa early stage, itu ya belum ada pemasukan lah ya gitu. Karena kita memang masih memvalidasi bisnis kita gitu. Makanya memang butuh bensin gitu untuk kehidupan foundersnya sehari-hari. Atau ada yang mungkin startup founder yang drivennya itu dari kerja kantoran dulu nih, terus baru kepikiran mau bikin startup gitu. Jadi running dua-duanya, kerjaan dan juga membangun startup. Nah, di video kali ini aku ingin membahas nih startup founder yang side hustle kayak gitu. Jadi gimana sih tips-tipsnya untuk startup founder bisa membangun startup di samping dengan bekerja, punya kerjaan sampingan lainnya. Oke, yang penasaran, stay tune terus. 3 tips membangun startup tanpa perlu keluar dari kerjaan utama untuk side hustle startup founder. Tips pertama, mencari co-founder. Karena mau gimana lagi ya teman-teman, kan teman-teman di sini udah punya 2 fokus nih, pekerjaan utama dan juga membangun startup gitu kan. Nah, kalau mau terlaksana dengan baik, secara optimal nih startupnya, ya memang butuh bantuan orang lain gitu, nggak bisa sendirian. Enak banget sih kalau teman-teman tuh punya co-founder, karena ya punya teman seperjuangan bareng-bareng lah ya untuk mewujudkan mimpi gitu. Teman yang satu visi misi, teman yang sepassion, sefrekuensi gitu. Dan bersama co-founder tuh enaknya bisa saling memotivasi lah gitu satu sama lain. Kalau lagi ada yang ngedown, yang lagi hilang arah nih, lagi kayak nggak semangat mewujudkan visi misinya, itu bisa saling mengingatkan. Itu sih enaknya kalau punya co-founder. Dan di samping itu juga pastinya ada yang bisa bantuin lah ya kerjaannya gitu, bisa bagi-bagi tugas gitu. Jadi ya memang nggak sendirian. Memang sih gini, untuk di masa early stage startup gitu, itu susah-susah gampang mencari co-founder. Makanya mungkin siasatnya teman-teman bisa mencari dari circle terdekat nih, entah teman sekolah, teman kuliah, ya teman apalah, teman main misalnya, teman kantor, atau keluarga pun juga bisa, yang teman-teman tuh udah kenal sama orangnya, udah tahu kinerjanya dan ya sepassion juga gitu. Kalau misalnya di circle teman-teman terdekat tuh ada, itu wah enak banget tuh buat bisa dijadiin co-founder. Tapi kalau misalnya nggak ada ya memang perlu berjejaring sih ya gitu ya di startup community, business community gitu, biar siapa tahu nih nemu gitu ya yang cocok gitu kan. Ya buat teman-teman yang ingin tahu gimana caranya mencari co-founder, nanti coba Founder Plus bikinin ya gitu kontennya tentang tips-tips mencari co-founder. Tentunya ya di next video selanjutnya, makanya stay tune terus di Founder Plus YouTube channel. Nah, buat teman-teman yang masih solo player nih dalam membangun startup founder, sebenarnya nggak apa-apa banget ya membangun startup di tahap awal tuh sendirian. Kalau memang ya bisa lah di-handle gitu kan sendirian, tapi ya memang pasti ada tantangan tersendiri. Tapi sebenarnya mencari co-founder tuh bisa jadi salah satu ajang latihan loh. Karena ya toh nanti ujung-ujungnya ketika startup teman-teman berkembang gitu ya, udah growth, pasti kan butuh meng-hire karyawan ya nggak sih gitu kan, merekrut tim gitu kan. Nah teman-teman kan perlu punya yang namanya influencing visi misi ke orang supaya orang itu mau untuk ikut ada di tujuan yang sama bersama teman-teman. Nah ini juga mencari co-founder itu sebagai ajang latihan. Tips kedua, mencari freelancer. Buat teman-teman yang mungkin agak sulit mencari co-founder nih, belum cocok-cocok gitu ya, bisa juga teman-teman ya udah hire freelancer aja. Jadi sifatnya transaksional aja.
Kan teman-teman sebagai founder udah capek kan ya mengkonsep gitu kan. Nah, jangan sampai akhirnya tuh sibuk juga dengan hal-hal yang detail gitu. Jadi kalau bisa hal-hal yang sifatnya detail gitu ya, itu bisa tuh didelegasikan ke orang lain gitu. Karena ya balik lagi tadi, pasti susah gitu running pekerjaan utama sambil membangun startup gitu, menantang sekali gitu. Jadi bisa hire freelance misalnya. Kalau teman-teman memvalidasi produk nih, terus outputnya adalah bikin prototype dulu ya, teman-teman bisa meng-hire si desainernya untuk mengerjakan prototype-nya. Atau ya kalau udah mau ngebangun aplikasi atau website-nya, bisa meng-hire developer. Atau kalau misalnya berangkatnya adalah teman-teman pengen testing market dari sosial media dulu deh, dari Instagram, bisa juga hire content creator, content writer gitu. Ya bisa seperti itu. Cuman ya memang pasti teman-teman perlu menyiapkan dana gitu ya. Ada sesuatu yang dikorbankan lah ya gitu. Nah, mungkin biar bisa meminimalisir nih ya pengeluaran, nggak boros-boros banget di awal, teman-teman bisa juga mengakali dengan cara meng-hire talent-talent yang tetap punya skill di bidangnya, tapi mungkin jam terbangnya belum terlalu tinggi gitu. Jadi nggak terlalu tinggi rate-nya. Contoh misalnya teman-teman mahasiswa yang baru lulus, teman-teman SMK yang baru lulus gitu. Kan banyak tuh ada desainernya, videografernya, seperti itu. Itu bisa di-hire gitu, karena belum terlalu tinggi lah rate-nya untuk mereka gitu kan. Dan sebenarnya teman-teman bisa juga sih ngakalin dengan cara barter benefit gitu dengan mereka. Misalnya gini, kamu baru lulus kan gitu, kamu mau nggak punya portofolio, misalnya portofolio desain, portofolio video gitu, portofolio content writing gitu. Nah, jadi teman-teman pun bisa memakai jasa mereka dengan skill yang mereka punya, mereka pun bisa dapat benefit dengan mereka punya portofolio, mengerjakan proyek teman-teman, seperti itu. Tips ketiga adalah melatih self-management. Ya, yang namanya running dua fokus, dan itu load-nya cukup besar ya, pekerjaan yang utama, pekerjaan kantor, dengan membangun startup kan sama-sama besar load-nya. Jadi memang dari diri kita sendiri itu perlu punya yang namanya self-management yang baik gitu. Ya, misalnya teman-teman bisa memanage waktu dengan baik, memanage fokus, memanage energi gitu ya. Ya sebenarnya bisa teman-teman dapatkan ya dengan cara mengkonsumsi buku, artikel, ya atau video di YouTube, podcast gitu tentang productivity tips gitu, dan coba diterapkan ya, jangan cuma dikonsumsi aja gitu ilmunya, diterapkan juga, dicoba-coba juga, karena kan ada yang cocok dengan cara tertentu, ada yang enggak gitu. Misalnya nih, kalau teman-teman bisa bagi waktu kerjaan utama misalnya di pagi sampai sore, misalnya 9 to 5. Kalau misalnya memang peraturannya sudah seperti itu. Terus untuk membangun startupnya bisa di malam harinya gitu. Atau bisa juga fokus Senin sampai Jumat mengerjakan pekerjaan yang kantorannya, kemudian Sabtu Minggu tuh fokus mengerjaan startup gitu. Bisa juga seperti itu. Atau ya terserah lah gitu, teman-teman lebih tahu tentang diri teman-teman sendiri. Jadi coba pilih cara bekerja yang itu tuh teman-teman banget gitu. Dan jangan lupa work-life balance ya teman-teman. Ini yang sering salah kaprah nih. Orang-orang tuh mengira bahwa produktif itu dengan kita tuh kerja terus kayak 24 jam. Padahal ya itu akhirnya bikin kita exhausting ya, kita capek gitu. Dan akhirnya ketika kita capek, akhirnya kita nggak bisa maksimal justru bekerjanya. Ya, justru yang bagus itu adalah kita bisa work-life balance. Jadi bagi waktu juga untuk kehidupan personal teman-teman, untuk bisa beribadah, bisa berolahraga, makan makanan yang sehat, kemudian tetap bisa berkumpul untuk orang-orang terdekat dengan keluarga, dengan teman-teman, ya pokoknya bersosialisasi gitu. Itu pokoknya adalah latihlah self-management yang baik. Oke deh, founder sekalian. Nah, itu tadi adalah 3 tips membangun startup tanpa perlu keluar dari kerjaan utama untuk side hustle startup founder. Terima kasih ya sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di like dan subscribe juga nih Founder Plus YouTube channel untuk mendapatkan informasi
seputar membangun startup. Nantikan video-video selanjutnya. See you!